Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Akhirnya Dorciela Ansemo ditembak mati di kepalanya dan mati seketika. Sedangkan Nara Elin dan Ingrid mereka dimutilasi secara hidup-hidup. Welcome to my channel, kembali lagi di channel One Piece SSK. Di episode kali ini saya akan membahas tentang kriminal yang terjadi di daerah Brazil ya sahabat One Piece. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, dan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info video terbaru dari saya. Sahabat One Piece, kenapa saya membahas kriminal? Karena saya tidak sengaja melihat media sosial yang membahas tentang foto yang ada di sini ya sahabat One Piece. Dia ternyata adalah korban dari tindak kriminal ya sahabat One Piece. Nah, yang ada dalam foto itu adalah Nara Elin Mota Delima, seorang perempuan ya sahabat One Piece. Sempat simpang siur yang ada di foto itu, pria atau wanita, ternyata adalah perempuan ya sahabat One Piece. Kenapa dia disebut si korban? Karena si Nara Elin ini adalah korban mutilasi yang ada di hutan Sierra. Kenapa dia dimutilasi? Nah, ini ceritanya sahabat One Piece. Nah, sahabat One Piece, ini adalah persaingan jual beli narkoba yang ada di Brazil, tepatnya di daerah Barra de Serra, antara faksi GDE dan faksinya Nara Elin Mota Delima. Nah, jadi sahabat One Piece, kalau di Brazil ini jual narkoba itu memiliki tempat dan wilayah mereka masing-masing. Nah, jadi si Nara Elin ini, jadi katanya si Nara Elin ini dulunya tinggal dan jadi anggota faksi lain, dan kemudian dia pindah tempat tinggal dan melakukan transaksi di daerah kekuasaan GDE. Nah, dalam melakukan transaksinya, si Nara Elin ini akhirnya tercium dan diketahui oleh anggota GDE. Dan akhirnya anggota GDE itu melaporkan kepada ketuanya, yaitu Mitol, kalau nggak salah namanya Mitol. Dia adalah ketua dari geng GDE yang masih dipenjara karena kasus narkoba ya sahabat One Piece. Nah, biarpun si Mitol ini, pemimpin GDE ini masih di penjara, tapi dia masih bisa mengontrol anak buahnya dari balik penjara ya sahabat One Piece. Karena geng ini masih aktif dan eksis ya sahabat One Piece. Pemimpin GDE ini pun memerintahkan untuk menculik dan membunuh Nara Elin. Dan akhirnya untuk menculik dan membunuh Nara Elin ini pun dilaksanakan oleh anak buahnya pada malam hari dengan menggunakan mobil. Dan mereka menyambangi kediaman rumah Nara Elin. Di kediaman rumah Nara Elin, ternyata Nara Elin tidak sendirian. Dia bersama kedua temannya, yaitu Dorciela Ansemo de Alencer yang berumur 31 tahun dan Ingrid Teixeira Ferreira 22 tahun. Karena tidak ingin aksi geng GDE ini diketahui oleh polisi, akhirnya mereka menculik kedua teman Nara Elin ini ya sahabat One Piece. Akhirnya ketiganya pun dibawa ke hutan bakau Sungai Sierra. Dan di hutan bakau itulah mereka dihabisi. Mereka meminta belas kasihan dan pengampunan. Akhirnya Dorciela Ansemo ditembak mati di kepalanya dan mati seketika. Sedangkan Nara Elin dan Ingrid mereka dimutilasi secara hidup-hidup. Sadis banget kan ya sahabat One Piece.
Dalam melakukan aksinya, si geng GDE ini merekam video di mana Nara Elin sedang dimutilasi secara hidup-hidup dengan menggunakan parang yang tidak terlalu tajam sepertinya. Soalnya beberapa kali ini si Nara Elin ini dibacok dari bagian tangan, kemudian ke kaki, lalu ke leher. Kejam banget deh sahabat One Piece pokoknya. Bagi sahabat One Piece yang ingin melihat video ini dan memiliki trauma, sebaiknya jangan dilihat sahabat One Piece karena sadis sekali. Tidak ada peri kemanusiaannya sama sekali, tidak manusiawi sekali. Mereka memutilasi si Nara Elin ini ya sahabat One Piece. Dan karena dari rekaman video ini yang menyebar dari media sosial ya secara berantai dan tercium oleh pihak keluarga, akhirnya terbongkarlah kejahatan para geng GDE ini. Dan akhirnya pihak keluarga melaporkan kepada pihak kepolisian ya sahabat One Piece. Dan akhirnya kepolisian pun melakukan investigasi, dan dari hasil investigasi ini pun membuahkan hasil dengan ditemukannya 4 pelaku tersangka pembunuhan tersebut, yaitu pemuda berusia 17 tahun yang tidak disebutkan namanya, dan 3 orang pelaku pembunuhan yang berusia di atas 18 tahun, yaitu Antonio Honorato dos Santos, Diego Alves dos Santos, dan Luis Alexandre Alves de Silva. Kemudian kasus ini terus dikembangkan oleh kepolisian setempat dan akhirnya ditemukanlah 6 pelaku pembunuhan tersebut. Dan mereka diadili masing-masing 70 tahun penjara ya sahabat One Piece. Kenapa tidak dihukum mati saja sahabat One Piece? Karena sadis sekali. Nah sahabat One Piece, jangan pernah menyentuh barang-barang haram atau apalagi mengedarkan barang-barang haram tersebut. Bisa merugikan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita ya sahabat One Piece, generasi muda saat ini. Seperti kasus kejadian seperti ini ya sahabat One Piece, bukan hanya merugikan diri sendiri tapi merugikan orang lain juga, merugikan keluarga. Melihat anaknya yang dimutilasi seperti itu, pasti perasaannya sedih sekali dan sakit sekali melihat anaknya dimutilasi secara hidup-hidup ya sahabat One Piece. Sahabat One Piece, itu dia kasus pembahasan saya tentang kriminal Nara Elin yang dibunuh secara hidup-hidup. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata pengucapan nama maupun tempat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.